Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, alhamdulillah jumpa lagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi didahului oleh beberapa peristiwa. Yang pertama, Jepang menyerah kepada sekutu. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945. Jepang menyerah kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh tentara sekutu. Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Kedua kota tersebut hancur dan menewaskan ratusan ribu jiwa penduduknya. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, maka terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hal ini digunakan oleh para pemuda untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan. Akan tetapi, keinginan tersebut ditolak oleh Bung Karno. Sikap Bung Karno membuat para pemuda kecewa. Akibatnya, malam itu juga Bung Karno bersama dengan Bung Hatta diamankan oleh para pemuda, dibawa ke sebuah daerah yaitu Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 yang bertujuan untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Keesokan harinya, Ahmad Subarjo menyusul Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Kemudian terjadilah perundingan antara golongan tua yang diwakili oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dengan para pemuda. Mereka sepakat untuk segera memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk itu, para tokoh pejuang ini kembali ke Jakarta. Peristiwa ketiga, perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang bertindak sebagai perumus teks proklamasi adalah 3 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Detrandes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo, serta disaksikan oleh para pemuda yang juga turut hadir di rumah Laksamana Maeda. Naskah teks proklamasi ditulis tangan oleh Bung Karno dan diketik oleh Sayuti Malik dengan beberapa perubahan. Selanjutnya, naskah tersebut ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Agustus 1945,
teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Letrandes Muhammad Hatta di halaman rumah kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Penyebaran berita proklamasi. Berita proklamasi disebarkan melalui berbagai cara. Melalui surat kabar, kantor berita Yosima atau Domei yang di kemudian hari berubah menjadi kantor berita Antara. Radio Hoso Kyoku yang merupakan cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia. Berkat Radio Hoso Kyoku, berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menyebar hingga ke luar negeri. Berita proklamasi juga disebarkan melalui pamflet, brosur, dan spanduk yang dipasang di tempat-tempat umum. Selain itu, dengan mengutus anggota PPKI ke berbagai daerah untuk menyampaikan berita proklamasi. Di antaranya, Teuku Muhammad Hasan ke Aceh, Samratulangi ke Sulawesi, Ketut Puja ke Sunda Kecil atau Bali, A.A. Hamidan ke Kalimantan. Siswa sekalian, demikianlah bahasan kita tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita mewarisi sifat-sifat kepahlawanan dari tokoh-tokoh di balik peristiwa proklamasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.